Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur dengan materi jenis teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang kompetisi dasar yang akan kita pahami pada pertemuan kali ini, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber dan yang dibaca dan didengar. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu tentang jenis teks prosedur. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan dan menentukan jenis dalam teks prosedur. Kita langsung lanjut aja ya ke dalam materinya. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang jenis teks prosedur. Untuk jenis dalam teks prosedur itu ada 3, yaitu cara memainkan atau menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan. Kira-kira apa saja nih ya? Kita lanjutkan aja dulu ya. Oke, satu dulu ya. Yang pertama yaitu cara memainkan atau cara menggunakan. Nah, kalau misalnya dalam teks prosedur untuk cara memainkan jenisnya ya, dalam jenis teks prosedur cara memainkan atau menggunakan, contoh judulnya seperti ini. Nih, ini contoh judulnya ya. Kalau misalnya judulnya Angklung, alat tradisional kebanggaan Indonesia, berarti isi teks prosedurnya adalah cara memainkan atau menggunakan angklung. Tidak mungkin kalau misalnya judulnya ini Angklung alat tradisional kebanggaan Indonesia, terus isinya adalah isinya itu misalnya cara menggunakan gendang atau cara menggunakan seruling. Nggak mungkin, karena judulnya sudah jelas Angklung alat tradisional kebanggaan Indonesia. Otomatis isinya adalah cara memainkan atau menggunakan angklung. Begitu kurang lebih ya. Selanjutnya yang kedua atau bagian yang B, petak umpet permainan tradisional Indonesia. Ketika judulnya petak umpet atau permainan tradisional Indonesia, maka sudah bisa dipastikan isinya adalah cara memainkan permainan petak umpet. Gitu ya. Jadi nyambung nih. Petak umpet permainan tradisional Indonesia. Udah pasti nih cara memainkan permainan petak umpet. Gimana sih cara main petak umpet? Ada yang bisa ajarin Ibu di sini? Ibu lanjutkan ya. Yang bagian C, sasando, alat musik khas Nusa Tenggara Timur. Nih, sasando, alat musik khas Nusa Tenggara Timur. Berarti di dalam teks prosedurnya berisi cara memainkan sasando. Ya, seperti contohnya yang ada di dalam kotak putih ini. Di dalam kotak putih ini judulnya adalah Angklung, alat musik tradisional kebanggaan Indonesia. Otomatis dalam isinya nih dari 1 sampai dengan ke-4 isinya pasti langkah-langkah cara menggunakan angklung. Bisa lihat di sini. Letakkan tabung yang tinggi di sebelah kanan tubuh Anda, sedangkan yang kecil berada di sebelah kiri dengan posisi yang lurus atau tak miring. Pada tangan kanan genggam angklung pada bagian bawah, sedangkan tangan kiri Anda memegang angklung pada bagian simpul atas angklung genggam dalam posisi lurus. Tangan yang bertugas menggetarkan angklung adalah tangan kanan, sedangkan tangan kiri tidak turut digerakkan, hanya akan memegang angklung. Gerakan tangan kanan adalah ke arah kanan ke kiri, dan gerakan dilakukan dengan cepat dari pergelangan tangan.
Saat sudah terbiasa, Anda akan lebih sedikit lihai memainkan alat musik satu ini. Sebaiknya berlatihlah dengan memegang angklung terlebih dari satu. Oh, ada 5, maaf Ibu nggak kasih nomor. Letakkan angklung yang berukuran lebih besar dekat dengan tubuh Anda. Apabila ukurannya cukup besar, angklung dapat dimasukkan ke dalam lengan Anda. Kalau kecil, angklung tetap dipegang dengan jari, tetapi harus tetap ada jarak antar angklung sehingga tidak saling bersinggungan. Oke, intinya adalah dalam jenis teks prosedur cara memainkan atau menggunakan, ketika judulnya adalah angklung alat musik tradisional kebanggaan Indonesia, otomatis isi dari teks prosedur tersebut adalah cara menggunakan angklung. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke jenis yang kedua. Untuk jenis yang kedua itu adalah cara membuat. Nah, untuk cara membuat sama halnya seperti yang tadi ya. Ketika judulnya Jus Markisa Kreasi Inovasi Spenro, Jus Markisa Kreasi Inovasi Spenro, berarti isinya adalah cara membuat jus Markisa, bukan cara membuat jus stroberi, karena sudah jelas di dalam judulnya Jus Markisa. Oke? Selanjutnya yang B. Judulnya adalah Jus Mangga Lezat dan Nikmat. Otomatis kalau misalnya judulnya Jus Mangga Lezat dan Nikmat, otomatis isi teks prosedurnya itu cara membuat jus mangga, bukan cara membuat jus Markisa. Oke, sudah tahu perbedaannya? Selanjutnya, yang bagian C. Nasi goreng Betawi super pedas. Nah, ketika di sini judulnya nasi goreng Betawi super pedas, otomatis isi dari teks prosedurnya cara membuat nasi goreng khas Betawi, bukan cara membuat empal gentong ya. Kalian bisa lihat di sini. Ibu punya judul jus mangga segar. Otomatis dong di sini cara membuat dari jus mangga segar. Oke? Nah, seperti di sini cara membuatnya ya. Kupas buah mangga lalu cuci dengan air bersih. Potong daging buah mangga sesuai selera. Jika buah mangga sudah dipotong kecil-kecil, haluskan dengan blender bersama air. Tambahkan gula, susu kental manis, dan sedikit es ke dalam blender. Haluskan hingga daging buah mangga benar-benar halus. Jika buah mangga sudah halus, saring buah mangga dan sajikan di gelas saji. Tambahkan es batu ke dalam gelas dan tambahkan pula susu di atasnya. Jus mangga siap untuk disajikan dan dinikmati bersama keluarga tercinta. Jangan ngiler ya, lihat ini ya. Oke, untuk cara membuat kurang lebih seperti itu ya. Ingat, ketika judulnya Jus Markisa Kreasi Inovasi Spenro, otomatis isi dari teks prosedurnya cara membuat jus Markisa. Kurang lebih seperti itu. Ibu lanjutkan ke jenis yang ketiga. Untuk jenis yang ketiga adalah cara melakukan. Nah, hampir sama dengan yang ke-1 dan kedua. Untuk jenis yang ketiga, cara melakukan kalian lihat di sini. Contohnya, memilah sampah organik dan organik. Jadi, isinya otomatis bagaimana sih cara melakukan memilah sampah organik dan anorganik. Begitu ya. Nah, kalau misalnya judulnya menjaga lingkungan tetap asri, otomatis di dalam isinya, di dalam isi teks prosedurnya itu adalah cara untuk membuat lingkungan agar tetap asri dan juga bersih. Bagaimana tuh caranya ya? Yang ketiga atau bagian C, menghemat energi. Nah, kalau misalnya judulnya menghemat energi, otomatis di dalam isi teks prosedurnya itu cara-cara untuk menghemat energi atau cara-cara yang harus dilakukan untuk menghemat energi. Bagian D, tarian poco-poco khas Papua. Mungkin sudah pada tahu semua ya, tarian poco-poco khas Papua itu seperti apa. Atau ada yang belum tahu? Kalian bisa lihat nanti ya di YouTube, bisa cari tari poco-poco. Nah, kalau misalnya judulnya adalah tarian poco-poco khas tanah Papua, otomatis isi dari teks prosedur itu adalah cara melakukan tarian poco-poco, ya, bukan cara melakukan tarian
tari topeng khas dari Cirebon, bukan ya? Nah, seperti kalian lihat di sini, nih ada ibu-ibu lagi tari poco-poco ya. Nah, ini langkah-langkahnya otomatis langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tarian poco-poco. Putar lagu poco-poco. Yang pertama, berdirilah dengan posisi kaki rapat. Gerakan 2 langkah kecil ke kanan, lalu kembali ke tempat. Mundur 2 langkah ke belakang, kemudian majulah ke depan sambil berputar. Ulangi gerakan ke-1, kedua, dan ketiga. Begitu terus seterusnya Selanjutnya, jangan lupa lakukan absensi kehadiran di kolom komentar. Ditulis ya, hadir, nama lengkap kalian dan juga kelasnya. Lalu, buatlah rangkuman dari video ini. Selanjutnya, setelah membuat rangkuman, kalian bisa klik link tugas di kolom komentar. Yang warna biru ya, yang ada tulisan bit.ly atau bit.ly. Begitu kurang lebih. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.